paling gini ya, kalau kemarin tuh UTS di semester satu tuh kita tuh biasanya kan ngitung poligon terbuka ya. Nah, terus suka disuruh prosedur pengukurannya, kayak di awal tuh harus nyiapin teodolit, terus eh, unting-unting, kompas, kayak gitu. Terus selanjutnya dirikan alat, terus pindahkan alat kayak gitu sih. Kalau prosedur kemarin kita UTS tuh. Tapi buat penggunaan alat, yang lain alat, kalian pasti dikasih tahu kan kemarin sama si bapak. Nah, sok gimana gitu, biar kita yang lurusin aja dari yang kalian udah ketahui gitu. Nah, paling kalau UTS tuh kemarin prosedur pengukuran tuh gini doang. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Kelihatan, Kang. Nah, iya, kayak ini kan ngitung lapangan polban kemarin tuh, berarti poligon tertutup. Kalian udah sampai mana sih? Baru poligon terbuka doang. Iya, Kang, baru Poligon terbuka ini, Kang, apa sih ya? Terikat yang Ya, BM-nya terikat. ada. ada dua. Ada dua. Ya, itu. Iya, buat yang ini mah kita poligon tertutup yang puas ini mah. Ada yang punya gak yang poligon terbuka terikat sempurna kan ya? Tapi intinya mah kalau prosedur tuh gini gitu. Jadi biasanya ya kita kemarin tuh kita disuruh gini, soalnya kan nggak praktek langsung, jadi kayak si bapak tuh pengen tahu pengetahuan kita. Tuh kayak selanjutnya mulai pengukuran, menentukan titik ini dulu, terus kedua, terus ukur jarak dari PM ke P2 banyak 3 kali, terus ambil rata-ratanya, kayak gitu-gitu sih. Tapi buat penggunaan alat, jujur sih dari aku belum pernah nyobain juga, jadi takut salah juga. Paling itu dari Kang Alif yang pernah nyoba, tapi pengen tahu dulu gitu kalian dikasih tahunya gimana aja. Kang, itu materi terakhir SP. Udah di-share di grup.
Oke, mungkin pertanyaan Yuni ya, buat dijelasin aja mungkin Kang. Flip. Iya. Soalnya Ini kalau kita dulu tuh UTS tuh kita bikin apa ya? Kita ngejawab 3 pertanyaan. Yang pertama tuh nyari koreksinya kayak gini yang sama kayak materi yang udah kalian kirim ini. Terus bikin sketsa. Nah, itu sketsa yang ini nih. Itu deh. Yang ya sketsanya gitu. Jadi pengukurannya tuh nanti kalian ngebayangin sendiri, soalnya nggak bakal dikasih dulu ini kan sketsanya. Jadi nanti kalian sesudah mengukur, kalian tuh bisa ngitung dari sudut dalamnya atau dari sudut luarnya. Nanti kan ada yang diketahui. Nah, dari sudut dalamnya itu nanti kalian gambar, nanti dapatlah sketsanya kayak gini misalnya. Nah, terus udah dapat sketsanya, udah itu tuh kita bikin prosedurnya, prosedur pengukurannya. Nah, buat prosedur tadi yang kayak udah ditampilin sama Fadil, sebenarnya kalau prosedur itu gimana orangnya masing-masing ya. Karena kalau tahun kemarin sih Bapak tuh nggak mau ada yang sama prosedurnya. Bukan nggak mau ada yang sama, maksudnya jangan sama semua gitu. Takutnya disangkanya Bapaknya seudon gitu, disangkanya nyontek atau gimana. Usahain mah beda gitu. Dari kalian nyusun redaksi atau diksinya gitu. Nah, untuk prosedurnya, paling pertama kan dirikan dulu statip ya, yang kayak tripod gitu. Setelah itu, pasang teodolitnya di atas statip. Kebayang nggak kalau aku ceritain gini? Atau mau digambarin? digambar kali Kang. Oke. Saya bisa pusing juga gitu. Aku izin share screen ya. Pertama kan diriin dulu apa tripod ya, ibaratnya statipnya di titik BM, terus pasangin teodolitnya. Nah, pas masang teodolit ini nggak langsung jadi, kita tuh harus lihat dulu nivo tabung sama nivo kotaknya yang ada di teodolitnya. Nanti istilahnya itu center ya, centering kalau nggak salah. Udah di centering, udah center, ibaratnya udah center itu si alatnya udah horizontal gitu sama permukaan tanahnya. Udah gitu teh. Si teodolitnya tuh diarahin ke utara pakai kompas. Kalau nggak salah si kompasnya itu disimpan di atas ini, di atas teodolitnya. Diarahin ke utara misalnya. Pas udah diarahin ke utara, nanti si teodolitnya ini di set 0. Kenapa di set 0? Karena ini tuh buat nyari sudut jurusannya. Kayak gitu. Udah di set 0, nanti kalian diriin apa sih namanya tuh? Deal? Yang buat di bidik teh? Jalon. Ya, Jalan. jalon. Diriin jalon di titik P1. Udah didiriin, nanti arahin teodolitnya ke jalon.
Nah, ini tuh namanya buat sudut yang pertama dibaca itu sudut jurusan. Nah, selanjutnya jangan di set 0 lagi, selanjutnya mah langsung aja bidik lagi. Kayak gitu. Ya, misalnya gini kan, udah. Nanti kalian pindahin si teodolit ini ke titik ini. Misalnya dipindahin aja. Sudah dipindahin, nanti teodolitnya di sini. Terus pindahin si teodolit. Jalonnya itu pindahin ke titik P1. P2 sama BM. Nah, setelah itu dibidik. Ini jangan dikeutarain lagi, lanjutin aja. Nanti dibidik dari sini ke sini. Nah, ini itu nanti jadi sudut dalam atau sudut luar kalian. Apa ya? Beta ya kalau salah. Beta, ini yang ini alfa, sudut jurusan, ini sudut dalam atau sudut luar. Kayak gitu kalau buat pemakaiannya. Dan seterusnya nanti pindahin lagi ke P2, pindahin lagi ke P3, kayak gitu. Kalau nanti nulisnya, kalian kalau bisa tulisin ya sejelas sama seruntut mungkin. Mulai dari diriin alat, dengan diriin alat itu diriin alat, pasang statif sama teodolit, terus centering. Centeringnya itu lihat nivou kotak sama nivou tabungnya. Setelah itu arahin ke utara, set 0. Lalu jalurnya simpan di titik P1. Lalu arahkan teodolit ke titik P1. Udah gitu, pindahkan alat teodolit ke titik P1 dan jalon di titik BM dan titik P2. Kayak gitu, terus teodolitnya bidik lagi ke jalon yang ada di BM, terus bidik lagi di titik P2 kayak gitu. Sampai titik terakhir. Kalian jangan pakai, misalnya udah di sini, terus masih ada 2 titik lainnya. Jangan pakai dan seterusnya gitu. Jelasin aja sampai habis si titik yang mau kalian bidiknya. Kayak gitu paling. Terus kalian juga harus pintar-pintar ngebayangin, nanti itu kan udah perhitungan. Kalian bikin, misalnya disuruh gambar sketsa dari, misalnya udah pasti kalau di perhitungan pertama, kan yang diketahuinya sudut jurusan ya. Berarti kalian ukuri sudut jurusan kayak gini. Berapapun itu nantinya. Nah, terus nanti sudut betanya kalian juga harus tahu beta tuh sudut luar atau sudut dalam. Biar kalian gampang bikin sketsanya. Jadi tinggal diukur aja. Nanti dapat sketsanya. Kalau aku tahun kemarin tuh dapat sketsanya kayak gini. Kalian tuh harus digambar nanti sudut jurusannya berapa. Kayak ginilah kurang lebih. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Kang, sketsanya di kertas. Apa? Sketsanya di kertas, Kang? Tergantung sih. Kalian kalau mau di apa namanya itu milimeter block juga bisa cukup. Kebetulan aku belum nyiapin dulu. Oke, Kang. Sip. Soalnya waktunya cepat juga sih kalau kataku mah. Dulu tuh soalnya prosedur aku beda sedikit keburu. Kang, ini tiap orang beda soal.
Eh, apa? Iya, Kenapa? beda-beda soal. Beda wording Oh, nggak sih? iya Aksinya beda-beda. Tapi ada yang sama sih. ada. Ada. Ah. Cuma random gitu sih. Korlip kayak gitu. Mana Kang Teh ada tambahan nggak dari prosedur? Aku mau nambahin. Ya, Sakca. Ya, kalau kata aku mah kalau misalnya nanti di ada prosedur itu prosedur kayak gitu, malamnya kalian nulis dulu gitu, kayak apa ya, persiapan dulu, tulis kasarnya dulu aja, jadi nanti pas ketika UTS dan tuh terus ada disuruh pakai prosedur kayak gitu, jadi kalian tinggal nyalin aja gitu, terus menyesuaikan dengan yang diketahui dan gambar poligonnya, jadi biar keteteran gitu. Ya, aku juga dulu kayak gitu, lebih apa ya, malam itu coba-coba aja gitu ya, tersebut. Nah, pas UTS juga itu tetap nggak keburu ketulis tes rumah di gitu. Jadi pas UTS tuh terus kita menyesuaikan aja gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Suara aku jelas kan ya tadi? Terakhir-akhir rada Putus-putus teh. Aduh. Robot. Ya, pokoknya sebelumnya Masih putus-putus teh. asli. Bentar ya. Itu bagus. Udah bagus dulu. Jelek teh. Teteh jelek. Aduh. Awas. Pokoknya aku saranin mah persiapin dulu aja prosedurnya di malam harinya sebelum UTS-SP. Biar nggak keteteran, soalnya misalnya SP yang pertama, meskipun kalian dikasih waktu lama gitu ya dari subuh misalnya, soalnya tetap aja gitu takutnya keteteran kaliannya, soalnya dari aku juga sendiri gitu yang ngalamin itu keteteran. Jadi itu aja sih, udah, semoga nggak putus-putus. Makasih. Oke, makasih Cak. Mau ngingetin, jangan lupa kalau nulis prosedur harus bilang kayak diukur minimal 3 kali pengukuran, terus sama catat kayak gitunya harus digenrein ya, soalnya Pak Yakob mah benar-benar detail orangnya. Udah cukup. Ya, soalnya kayaknya kemarin juga prosedur yang kita itu dibacain satu-satu. Nah, sama ini mau nambahin. Kalau misalnya kalian teman-teman tuh kerja bareng gitu ya, ngerjainnya bareng-bareng atau kayak belajar bareng terus bikin prosedur bareng. Nah, nanti tuh kalau kalau bisa tuh ya kalau alhamdulillah kalau nggak ada kesalahan. Nah, tapi kalau ada kesalahan teman-teman tuh harus tahu gitu. Jadi jangan sama semua gitu. Jadi kan setiap penjelasan orang tuh beda-beda. Nah, Pak Yakob tuh paling detail buat ngelihat penjelasannya. Jadi kalau misalnya teman-teman pada ngerjainnya sama atau copy paste, itu bakal ya siap-siap aja sama nilai gitu.
Nah, bener. Alif itu ada Tania nanya di kolom komentar. Oke, bentar aku lupa. Ada yang punya soalnya nggak sih? Cak, kamu OTS-nya ada nggak? Udah dikirim. Rohani udah ngirim. Apa? Udah dikirim di grup. Oh, oke, bentar. Sok masih ada yang mau jelasin lagi. Perhitungannya yang nyari X-nya itu loh. Sama sudut-sudutnya. Kan harus apa ya? Harus sesuai sama di soal kan ada gambar kan yang di gambar itu teh, yang di UTS teh. Kalau aku lihat, kalau nggak salah. Apa nggak ada gitu? Aku mah keteterannya perhitungannya, aku teh nggak terlalu paham sama soalnya. Terus perhitungannya juga ada apa belit gitu. Oh belum ada kata. Aku mah gitu ke apa tadi teh? Ya pokoknya itunya teh karena di perhitungannya aku masih hat-trick gitu, belum benar-benar paham, terus prosedurnya nggak keburu, nggak sebenarnya nggak ketulis semua sih, udah ada cuma nggak ketulis semua gitu. Keteterannya itu sih, kalau aku mau kan orang-orang beda-beda ya, mungkin ada yang udah sama udah apa sih, udah beres yang akan teteh lain, cuman aku mah emang keteterannya kayak gitu gitu. Itu aja Yuni. Sama. Iya, aku juga sama sih buat keteterannya tuh di perhitungan. Soalnya kalau teman-teman salah satu aja perhitungan tuh harus ngulang lagi dari awal gitu. Jadi benar-benar harus teliti. Apalagi kalau buat dikoreksi, itu kalau misalnya dikasih soal ada koreksiannya. Nah, itu tuh jangan lupa buat ngerubah si tandanya. Itu tuh bakal berpengaruh banget. Tanda apa ya teh? Misalnya kan kalau nggak salah nih aku lupa. Jadi koreksinya itu kan misalnya awalnya itu minus. Nah, buat perhitungannya itu jadinya plus. eh Lupa akan teteh bisa ada yang masih ingat buat yang koreksi itu tanda berubahnya. Yang koreksi X ya bukan? Yang itu nggak sih? Yang X BM dikurang sama X akhir BM teh gini. Yang koreksi gitu. Lupa euy. Yang kesalahan ya teh. Nah itu Iya, itu kesalahan. koreksi kesalahan senang. Kesalahan. Kalau di X mah positif, kalau di Y mah negatif. Punya dibalik itulah. Di X mah minus, di Y-nya plus, untuk koreksinya dibalik gitu. Gitu kalau nggak salah. Yang dari kesalahan terus kalau koreksinya mah minus dari kesalahannya, Cak. Kan yang pertama Tapi itu itu kesalahan Iya. kalau Terus nggak kalau sama gitu. plus minus. Kan Kesalahan tuh dicarinya plus minus, jadi gak nentu, gak selalu X positif atau Y negatif gitu. Gimana kalian dapat kesalahannya? Cuman pas koreksinya diubah gitu. Nah iya. Oke. Ya benar-benar.
Pokoknya apa ya? Enggak, kita nggak jadi. SP kalian hari apa gitu? Senin teh. Waduh, mantap. Semangat, semangat. Semangat. Iya teh. Jam keberapa? Pertama Kang. Ih, mantap. Udah paling mantap lah. Gak sih Bapak ngirimnya atau jam 6 ngasih soalnya teh. Nah, kalau bapaknya udah ngasih soal nih ya, teman-teman teh jangan leha-leha walaupun si bapaknya teh ngasih jam 6, terus bakal dikerjainnya teh misalnya jam 7 atau jam setengah 8 teh, itu teh kalau menurut teteh mah kurang gitu waktunya teh karena emang ribet gitu perhitungannya kalau kalau buat teteh ya. Jadi kalau bisa mah teman-teman teh jangan terlalu kemakan sama waktu gitu. Jadi kalau si bapaknya udah ngirim tuh ya udah langsung kerjain aja gitu, jangan dientar-entar bisi nantinya nggak keburu buat di akhirnya. Soalnya ya gitu bapak mah. Pokoknya kalau misalnya Bapak ngirimnya tuh pagi-pagi atau subuh gitu, kalian pahami dulu aja soalnya. Biar kalian tahu apa yang mau kalian kerjain gitu. Perhitungannya kayak gimana, udah kegambar apa belum, terus prosedurnya kayak gimana. Pokoknya kalian pikirin dulu itu gitu. Tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, jadi biar ada waktu buat nulisnya gitu, buat ngerjainnya. Pokoknya jangan apa ya, jangan rusuh gitu buat cepet-cepet ngerjain. Pahami dulu aja soalnya. Sama cara ngerjainnya tuh gimana sih gitu. Itu aja sih tipsnya ya. Soalnya Bapak juga bilang kayak gitu dulu. Kalian pahami dulu aja sambil ngopi, sambil sarapan. Itu sih. Soalnya mah sama, cuman yang beda teh lampiran itu azimut, koordinat A, B-nya tuh beda. Koordinat awal sama akhirnya teh beda pokoknya sama tiap orang teh. Dari kalian absen 1 sampai 30 tuh beda si sudut-sudutnya tuh. Jadi ya kayak pasus lagi berarti kayak ngerjain sendiri sih, kayak gitu. Cuman outputnya atau gambar si poligon terbukanya biasanya mah sama. Biasanya gitu. Soalnya yang aku sama Alif juga sama. Terus sama yang Hani mana? Sama yang Hani juga sama. Kayak gitu sih. Cuman beda itunya aja koordinat, eksi awal akhir sama jurusan, sudut jurusan. Tiap orang beda itu. Itu aja. Kang teh mau nanya tentang sudut. Aku masih bingung di sudutnya itu teh yang beta. Beta luar biasa sama yang biasanya tuh diapain gitu. Mangga ke Alif. aku lupa lagi. Beta luar biasa sama biasa. Tapi yang ingat aku mah, beta yang dipakai itu beta rata-rata dari beta dalam sama beta biasa sama beta luar biasa gitu. Jadi nanti tuh pokoknya dijumlahin aja bagi 2 aja gitu. Itu yang dipakai buat betanya. Seingat aku mah itu sih. Tapi konsepnya tuh lupa gitu. Yang ke akan teteh yang lain coba. Oke, Sob, gimana? Ada yang mau didiskusiin lagi gak? Terkait perhitungannya atau
bikin prosedur yang masih kalian belum kebayang. Itu tadi Amira nanya gitu. Dil, Apa? yang sudut biasa sama luar biasa, gimana ngitungnya cenah? Oh, Sama itu teh apa tadi mungkin kayak gitu. kita mau sama Alif kan? Gimana Alif? Lupa udah masuk Excel itu dulu. Tugas berapa sih itu teh? 4-3 gitu. Yang ada sudut biasa luar biasanya teh. Kalau nggak salah udah di UAS, Cak, itu mah. Oh, benar-benar udah dipas. Ya pokoknya mah Sebenarnya udah senate setiap pengukuran poligon pasti ada biasa luar biasa kan buat ngecek selisihnya kalau 180 derajat, kalau diselisihin. Nah, itu berarti pengukurannya udah benar. Tapi kalau yang di UAS kebetulan sama bapaknya tuh udah disediain tuh sudut horizontal. Nah, sebenarnya kalau data aslinya kalau nggak salah, ya kita harus ada biasa sama luar biasa. Rumusnya benar kata Ocha kalau seingat aku mah. Yang ditambah beta biasa luar biasa dibagi 2. Nah, itu buat si sudut horizontal yang dipakainya. Jadi tergantung soal kalau misalnya konteksnya UTS gitu ya. Kalau Bapak nyediain sudut horizontal kayak UTS tahun lalu, ya berarti langsung dipakai. Nggak usah ada perhitungan bagi 2 lagi. Tapi kalau ada kolomnya biasa sama luar biasa, nah berarti ada perhitungannya. Lebih jelasnya nggak tahu. Coba yang lain. Tapi udah kebayang nggak maksudnya biasa tuh kayak gimana ngukurnya sama luar biasa itu kayak gimana? Udah kebayang belum? Insya Allah kebayang, Kang. Udah. Biasanya nanti kan kalau buat nyari kalian juga bisa ngegambar gitu. Nanti yang luar biasa sama biasanya tuh kayak diapain sih? Masih ingat gak sih konsepnya? Ada Kang teh? Aku lupa lagi. Jadi buat biasa tuh kayak misalnya beta si hitungan sebelum dikurang sesudah. Nah, nanti dapat tuh hasilnya. Terus udah gitu LB-nya juga luar biasanya juga sama kayak gitu. Nanti yang biasa sama luar biasa ditambah terus dibagi 2. Nah, itu teh dapatlah si betanya. Seingat teteh itu, bentar ya lagi lihat catatan dulu. kalau di perhitungan mah kayak gitu, kayak Teh Andi sama Teh Dewi bilang. Cuman buat secara apa ya, pengaplikasian di teodolitnya, kalau dari aku kurang tahu gitu ya. Soalnya cuman lihat bapak aja yang praktekin, akunya belum pernah praktek. Cuman yang mungkin yang aku lihat tuh kalau sudut biasa tuh lebih ke apa ya, muterin teodolitnya sih. Sama luar biasa tuh beda gitu muternya tuh kayak kemana sama kemana gitu. Kalau nggak salah ya. Soalnya aku lupa lagi. Kalau nggak salah kayak gitu. Paling iya nggak sih kayak gitu. Ya itu aja sih. Kalau dari segi teodolitnya gitu ya, pengaplikasian di teodolitnya kurang tahu gitu ya. Kalau aku kurang tahu sama lupa lagi. Paling kalau misalnya kalian pengen tahu banget mah, cari aja di YouTube atau Google gitu, banyak referensinya. Bisa kepo dari sekarang boleh gitu. Coba aja cari sendiri. Bener sih, kayak muternya lebih ke muternya kalau biasa sama luar biasa itu. Kayak bentar ya. Kayak yang tadi aku gambarin sebenarnya. Misalnya ini biasa nih. Nah, kalau luar biasanya itu kita muternya keluar. Ya Kang teh, gitu. Si arah muternya. Bedanya arahnya doang. Nanti Iya si teropongnya juga dibalikin kalau salah. Nah, iya teropong. Teropongnya yang dibalikin. kayak gitu sih. Mau nanya dulu, kalau teman-teman udah pada ngukur poligon tertutup belum?
Belum teh. Belum atuh. Oh ya udah tuh nggak jadi. Kamana tongwaka katanya bisa pingsan. Maaf. Bisa pingsan katanya. Gampang. Pakai Excel. Jalan ninja pakai Excel. Sama ini tadi teh Sania ya nanya, masih belum kejawab. Dapat sudut jurusan, pertama kan dapat sudut jurusan. Nah itu ada rumusnya gitu. Oh iya, kalian dikasih handoutnya nggak? Di awal perkuliahan kalau nggak salah suka dikasih deh. Yang beratus-ratus halaman. Yang bukunya tuh penyusunnya Pak Yakob. Ya. Ada nggak? Dikasih nggak? Ada, Kang. Oke, Nah, mantap. itu. Baca-baca lagi di situ. Karena itu lengkap pisan. Kalau misalnya nanti dicari, dimintanya mau sudut dalam atau sudut luar. Nanti perbedaannya cuma di rumusnya doang. Kayak gitu. Nah, terus kalau salah sudut, nanti misalnya kalian salah nentuin di sudut sudut dalam sama sudut luarnya, nanti kalian bingung juga bikin sketsanya itu. Kayak gitu sih. Kang teh mau nanya, itu kalau di soal itu kenapa azimutnya banyak banget ya Kang teh? Itu itu mah buat satu orang satu, gimana absen. Bukan maksudnya satu semua azimutnya kalian itu. Oh iya. Makasih Kang. Ya, kayak gitu. Ya misalnya absen 1, ya kalian datanya ini yang baris kolom 1. Baris kolom sih. Pokoknya ke pinggir gitu, itu data kalian semua. Hati-hati juga ya, soalnya rada banyak bisa salah input. Tapi kayaknya mah soal UTS kalian nggak akan beda jauh. Paling sama-sama aja sih sama angkatan kita. Paling ya. Soalnya asa sama juga kita teh dulu sama angkatan 19. Ya nggak sih? Nggak tahu teh. Aduh. Ya pokoknya mah cari sumber aja. UTS beda. Ada lagi nggak, guys? Pada kemana ini teh? Nah, cuma sedikitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malming teh. Waduh. Teh pada kemana? Kalian nggak malming gitu? Enggak teh, takut itu UTS. Ada Persib teh. Waduh. Jangan terlalu dipikirin UTS-nya guys, nanti nggak sesuai ekspektasi kalian. Jalani aja, jangan deg-degan banget gitu. Jangan khawatir.
Jangan terlalu dipostir buat belajar juga. Sehat-sehat ya pokoknya mah. Ya, Asli sih. makasih. Oke. Iya Kang, tadi apa Kang? Gimana, Amira? Kenapa? Udah Kang, makasih. Katanya Yuni masih bingung gini Kang, yang tadi teh yang diubah teh apa yang pas koreksi? Gimana? Yang plus minusnya katanya diubah. Itu teh. Gimana Yun? Udah dijelasin belum aliran 1, aliran 2 sama bapaknya buat poligon terbuka terikat? Metodenya teh atau yang mana? Metode sama hitungannya udah dijelasin belum? Udah teh. Udah. Nah, jadi kan itu tuh ada aliran 1, aliran 2. Nah, itu tuh yang buat diganti plus minusnya itu buat terkoreksi. Jadi kan ada buat kita tuh ngitung koordinatnya tuh. Nah, jadi selisih hitungan koordinatnya itu dapat tuh. Jadi rumusnya kan kalau nggak salah teh koordinat hitungan dikurang koordinat diketahui. Nah, udah dapat nanti KX. Kalau Bapak itu ngomong KX kan. KX-nya itu misalnya min. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau ngitung terkoreksinya itu jadi plus. Jadi emang ketentuannya gitu. Jadi bakal berubah yang teman-teman hitungin pas awal sama pas mau dihitung ke perhitungan dimasukin ke kayak jarak P1 ke P2 terus dibagi jarak total dikali koreksi. Nah, itu tuh bakal berubah si plus minusnya gitu, teman-teman. Ya, jadi misalnya nih, Teteh contohin nih, misalnya fx, misalnya bla 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 bla. Nah, hasilnya itu positif, teman-teman dapatnya tuh. Jadi dapat nanti pas dimasukin ke rumus kx-nya itu jadinya negatif gitu. Ngerti nggak? Nah, iya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dapatnya awalnya positif, nanti berarti masuk ke KX-nya itu jadi yang hasil awalnya itu tuh masih fx. Nah, teman-teman pas mau ngerubah ke koreksi berarti kan jadinya kx. Nah, dari kx-nya itu dirubah si tandanya itu. Jadi misalnya awalnya tuh rumusnya itu kan koordinat hitungan dikurang koordinat diketahui. Itu tuh fx atau fy. Nah, setelah itu teman-teman udah dapet tuh hasilnya. Biasanya itu tuh 0,2 sekian atau kurang dari situ. Dan harus diingat juga itu tuh nggak boleh lebih dari 0, berapa ya? Teteh lupa. 0, berapa gitu. Bisa Akang Teteh yang lain masih ingat. Nah, itu tuh nanti dirubah pas masuk ke rumus itu kan jadinya KX, koreksi X. Nah, pas masuk ke koreksi X-nya itu dirubah si tandanya yang tadinya FX jadi KX. Kalau FX itu belum dirubah tanda, kalau KX itu udah dirubah tandanya. Kayak gitu. Enggak, itu pasti bakal diubah. Aku Udah bantu, ketentuan. aku Nah, bantu share boleh. screen aja. Kebetulan ada juga. Di sini bukan ya? Jadi misalnya kesalahan tuh negatif, berarti koreksinya biar kita benar tuh harus ditambahkan ya. Nah, makanya ke KX-nya jadi positif gitu.
Terus kesalahan di Y, misalnya Y itu kelebihan 0,233. Berarti untuk biar jadi 0 kan kesalahannya berarti dikurang, masuk ke KI-nya jadi negatif kayak gitu. Gitu kan ya? Gitu ya? Nah, iya benar-benar. Nanti cari dulu kesalahannya. Nanti setelah di kesalahan, misalnya kesalahan di X tuh min. Berarti buat dikoreksi itu kita butuhnya plus karena biar 0 kesalahannya. Jadi otomatis dibalik itu. Jadi ada kesalahan X sama KX. Kalau kesalahan X itu misalnya negatif, masuk ke koreksinya berarti positif. Jangan sampai situnya maksudnya. Ini nih. Kayak gitu kurang lebih. Misalnya kesalahannya tandanya min, nanti masuk ke koreksinya berarti plus. Logikanya mah karena misalnya kesalahannya kita kurang 2, meleset 2. Asumsinya ke kiri gitu ya. Berarti min itu ke kiri. Ini asumsi aja, bukan rumus, itu buat cara berpikirnya aja. Kayak misal kesalahan nih, min negatif misalnya nggak tepat, lebih ke kiri gitu hasil ukurannya tuh. Berarti biar ke kanan kan kita harus ditambah ya, biar nggak terlalu ke kiri. Berarti kesininya bakal buat biar 0 itu jadi ditambah 0,2577 kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Oh, siap ngerti Kang. Makasih Kang. Oke. Sip. Kang Teh mau nanya, kalau nanti di soal itu kita dapatnya rata-rata jaraknya ya Teh, ya Kang Teh. Jadi nggak usah ngerata-ratain jarak lagi. Enggak, kamu rata-ratain sendiri ya kalau nggak salah. Ya nggak sih guys? Tergantung kamu dikasih soalnya 3, kalau dikasih soalnya ada 3 jarak, ya kalian rata-ratain sendiri. Kalau si Bapak udah ngasih rata-ratanya, tinggal langsung aja. Benar-benar. Kalau yang di soal kemarin udah diketahui jaraknya. Berarti itu teh udah hasil dari apa? Pengukuran 3 kali. Jadi rata-ratanya segitu. Kalau misalnya nggak diketahui mah kalian harus nyari sendiri aja gitu. Oke, makasih Kang Teh. Oke. Ada lagi, guys? Disuruh dikerjain di kertas folio atau gimana nggak Teh? Atau bebas? Bebas sih, tapi lebih ke HVS atau folio aja. Kalau mau di buku juga boleh sih sebenarnya. Boleh-boleh aja, yang penting tulisannya rapih, jelas, kebaca. Itu sih. Oke, siap. Makasih Teh. Oke. Yang lain? Ada yang mau nanya? Untuk yang sketsa Teh itu harus nyantumin skalanya atau enggak Teh? Boleh, lebih baik dipakai skala sih. Terus pengukuran sudutnya juga ditulis juga gitu keterangannya. Misalnya sudut jurusannya berapa, terus jarak dari A ke B itu berapa misalnya. Sudut betanya berapa. Nah, itu lebih baik ditulis aja. Soalnya Bapak tuh nyaraninnya juga kayak gitu sih. Seingat aku dulu.
Nah ya lebih bagus pakai skala sih. Jadi intinya kalian kalau panjang 500 sama panjang 200 tuh kelihatan gitu, yang paling panjang berarti yang 500 gitu. Jangan sampai yang panjang tuh malah yang 200 gitu. Terus sudut juga, kalau sudut yang 90 harus tepat juga gitu. Oke. Aku mau nambahin ya. Kalau seingat aku mah emang kalau buat sketsa itu gambar kasar ya. Jadi sebenarnya nggak pakai skala yang tertulis juga nggak apa-apa. Cuma skala di sini tuh buat ngebantu kalian misalnya pas ngegambar sketsa tuh ternyata kegedean gitu. Kertas kalian nggak muat buat gambar sketsa kalian. Jadi otomatis kan nanti harus diulang lagi. Terus misalnya disesuaikan lagi kaliannya dikira-kira nanti lebih lagi. Nah biar pas gitu. Enaknya pakai skala gitu. Biar lebih rapi aja. Sama biar bagus juga. Kayak gitu. Oke, makasih Kang. Sama ini Teteh mau ngingetin buat kalau ngisi jawaban tuh sebelumnya harus ada rumus dulu. Jadi sebelumnya udah dijelasin dulu gitu sih rumus-rumusnya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau ada tambahan dari akang teteh yang lain? Kalau habis SP apa hari Senin matkulnya? PDP teh. Kayak nyantai-nyantai. Tapi PDP biasanya ini tulis tangan UTS teh. SIP. SI. Suka ada SI. Pokoknya persiapin aja. Gempor nulis terus pokoknya. SPPDP. Di email Bapak gitu. UTS. Kalau waktu aku mah UTS sp19 @gmail.com. Kirimnya di Gmail itu. Oh, nggak salah ya. Ke email sih ngirimnya, nggak ke Gform gitu. Masing-masing teh? Masing-masing. Diusahakan tepat waktu atau jaga-jaga 5 menit sebelum deadline aja. Isi ada yang nggak kekirim atau yang lainnya gitu. Jelas gak Yuni? Yuni nggak? Ini bukan tadi yang nanya. Oke.
Fadil, ini gerber terakhir. Iya. Oke. Gimana teman-teman? Ada lagi gak? Tahu cukup? Kalau misalnya cukup, bilang cukup. Gitu. Insya Allah cukup Kang Teh. Insya Allah Kang Teh cukup. Udah siap buat minggu besok? Aduh. Dia siap, malas belajar. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan atau dicukupin aja? Cukup. Kang mau nanya, tapi di luar SP nggak apa-apa? Boleh, Sob. Kan ini teh jadwal GB sama GA tuh sama. Kalau ada misalnya matkul yang harus Zoom, harus on cam, itu barengan atau gimana Kang? Iya. Oh, oke. Makasih Kang. Kalau dosennya sama, kayaknya sama. SP apalagi kan, SP sama kan, dosen pasti sama. Biasanya mah sama. Soalnya callingan aja sama yang absennya sama di GB. Siap deh. Kasihan, kamu 32 ya? 30? 10. Waduh. IGB berapa orang? GA juga 30, bukan? Biasanya absennya naik sih, ya nggak sih? Kalau NIM-nya tetap, biasanya kayak gitu. Tapi emang kamu nggak naik absennya, Yun? Udah konfir ke Waldos. Kata Waldosnya apa? Oh. Oke. Nggak apa-apa. Paling berarti kamu ngerjainnya tetap pakai 32 gitu. Pakai nomor absen 32. Iya, biasanya mah sampai 32. Tapi kalau aku saranin mah tanya dulu ke bapaknya gitu. Pak, saya tuh NIM 32 terakhirnya. Cuman absen di atas tuh ada yang nggak ada orangnya gitu. Nah, itu bisa si bapak mungkin bisa dikeatasin atau tetap di situ. Tanya aja sebelum kalian UTS-nya. Bisa ada keringanan gitu. Oke. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada bilang cukup. Atau ketik 1 di kolom chat. Cukup Teh. Cukup. Okay. Ada yang ngekos gak GA? Ada. Siapa aja? Ali ngekos Ali. Udah punya kosan Teh, tapi belum pindah. Oh, Ali di mana kosannya? Sali jadi? Di Ciwaruga. Oh. Bareng Atas? sama Fadil.
Mantap. Ceweknya ada nggak? Dimas. Aku tapi belum pindah. Oh, Sania di mana? Cibaruga juga. Di Sarijadi. Oh, Sarijadi. Dari siapa? Imas. Mana? Masih ada nggak Imas? Ada. Enggak, belum ngekos. Tapi udah nyari. Mau di rumah saudara dulu, bentar. Oh, oke. Dicukupkan aja, Fadil. Udah cukup kan? Ya, semuanya. Cukup teh. Cukup kan? Enggak ada Jung atau Jimmy. Oke. Kalau kita dulu UTS mah nggak ada sih, tapi pas UAS tuh ada. Jadi kayak si bapaknya yang praktek gitu, ambil datanya si bapak gitu, kita yang ngitung. Tapi nggak tahu kalau sekarang kalian. Dipersiapkan aja. Oke, kalau udah cukup, mau nanya dulu, yang lain kemana ini teh? Sedikitan gini. Dibilangin malmingan teh ya. Udah diajakin Kang teh, tapi nggak tahu pada kemana. Oke. Paling Lagi itu ada link feedback buat kalian, sebarin aja ke kelas, usahain semuanya isi ya. Siap, Kang. Oke, buat Gerber cuma 3 hari ya, buat mungkin kedepannya bakal lebih banyak lagi buat pembahasannya, tapi buat sekarang dicukupin aja. Makasih buat 3 harinya, atensi dari kalian cukup baik juga. Mungkin di sini kami para tutor bukan sebagai guru ya buat ngajarin kalian, tapi kita di sini cuma sharing-sharing aja gitu atas apa yang kita dapetin di semester 1 gitu. Kalau kalian ada mau nanyain ya boleh PC aja, tapi di bank soal juga ada soal-soal, ada jawaban tes kita, tapi jangan dijadiin buat kalian gimana ya, ya intinya kalian kalau TS UAS ya belajar gitu, jangan ngarepin dari bank soal aja gitu, takutnya beda soal terus atau perhitungan kita yang salah gitu. Intinya kalian hitung lagi aja gitu sendiri. Oke, mungkin dari aku cukup sekian aja. Ada tambahan nggak dari rekan yang lain? Cukup kalau dari aku. See you di Gerber selanjutnya. Oke. Kalau cukup, intinya semangat aja ya buat UTS-nya. Jangan lupa belajar. Akan dari tutor yang lain juga jangan lupa belajar. Oke, aku tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semangat Membantu. Semangat. Oke. Link feedback isi ya semuanya. Siap Kang. Feedbacknya harus bagus. Oke, siap. Asli harus Oh, gitu. kejujuran 10 dari 5.
Kalau jelek aku tandain. Hello. Aduh. Bercanda. Santai guys. Dah ya, dadah. Izin live Kang Teh. Assalamualaikum. Oke.